Mantap jiwa, belusukan Risma nyata hasilnya, tunawisma langsung kerja. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang sulit menahan laju kerja seorang Risma. Mau dikatai ratu drama, mau difitnah sebagai settingan dan pencitraan, dia mah begitu adanya, jalan saja sesuai panggilan kerjanya. Dia tidak peduli anjir menggonggong, Risma tetap berlalu. Dan nyata hasil kerjanya langsung memberikan kita harapan bahwa akan banyak PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial terbantu. Terbukti, hari ini, Jumat 8 Januari 2021, Risma sudah melepas 5 orang tunawisma untuk bekerja di Grand Kemala Lagon, Bekasi, Jawa Barat. Hasil kerjasama dengan Kementerian Sosial. Tidak bisa dipungkiri, sedikit banyak Risma mendengar juga komentar-komentar miring pihak-pihak yang melecehkan sikap kerjanya selama ini. Dalam acara lepas kerja tunawisma itu, dia sedikit menyinggung masalah itu, bahwa kebijakan yang dilakukannya selama ini sebagai Menteri Sosial bukan sebagai bentuk angin mendapatkan pujian dari masyarakat, atau yang biasa disebut ria. Sebab kata Risma, apa yang dikerjakannya sekarang ini dari dulu pun sudah dikerjakannya dengan metode yang sama semenjak dia masih menjabat wali kota Surabaya. Saya sebenarnya tidak mau ria, itu sudah saya lakukan sejak dulu. Namun ini untuk menyemangati para pemulung yang lain atau orang-orang yang mungkin saat ini merasa tidak ada harapan, bahwa kalau mereka berniat pasti ada jalan, pasti Tuhan memberikan jalan, kata Risma. Mulia sekali dan keibuan sekali sifat Risma ini. Saya yakin dia tahu beberapa pihak akan menyerangnya dengan narasi ria tadi, pencitraan. Tapi dia tidak peduli dan tidak mau tahu karena niat awalnya adalah memberikan semangat kepada para PMKS agar mereka bisa menatap hidup dengan lebih semangat. Dan yang terpenting dengan cara dia itu, dia bisa memberikan solusi yang lebih mengena dan berkelanjutan. Memang sekarang masih 5 orang yang dilepas kerja, tapi bukankah itu satu indikasi yang bagus? Masa kerja yang masih seumur toge sudah bisa melepaskan beberapa orang PMKS agar bisa menjemput impiannya di masa mendatang. Itu belum termasuk bagaimana dia memetakan semua persoalan ini kelak, sehingga pada saatnya saya yakin akan banyak sekali PMKS yang terbantu dari solusi-solusi yang diberikan Risma. Kita mungkin sulit membandingkan dengan beberapa pejabat yang cukup lama mengemban tugas juga di bidang sosial, baik itu lingkup nasional maupun lingkup daerah, karena biasanya mereka tidak solutif. Mereka tahu banyak PMKS di daerah mereka, tapi ya cukup diketahui saja, tidak ada tindak lanjutnya. Mereka paham di daerah ini ada gelandangan yang hidup di bawah kolong jembatan. Mereka tahu bahwa menurut mereka, dari dulu tidak ada tunawisma di Jalan Tamrin. Mereka juga tahu banyak pengemis dan pengamen yang menjamur di setiap perempatan lampu merah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bilang, kami sudah usahakan kok selama ini agar mereka mau pindah ke rusun. Kami anjurkan kok supaya mereka kembali ke kampung asalnya kalau memang tidak ada pekerjaan di daerah kami. Kami juga sering melakukan razia sehingga mereka jera melakukan tindakan mengemis atau mengamen di pinggir-pinggir jalan yang mengganggu ketertiban umum. Tapi ya, mereka hanya sebatas itu saja, tidak ada solusi berkelanjutan. Tidak ada sifat keibuan yang memanusiakan orang lain. Mereka hanya memandang PMKS hanya sebagai masalah sosial yang perlu disiasati agar tidak kentara keberadaannya, tapi bukan diberikan solusi. Artinya disiasati untuk menyatukan keberadaan mereka di bawah kolong jembatan. Maka diperindahlah kolong jembatan itu dengan pengecatan ulang, diberi lukisan-lukisan mural, ornamen-ornamen dan taman-taman, sehingga orang melihat yang bagusnya tapi tidak tahu bahwa di dalamnya ada gelandangan yang tidak mendapatkan hak hidup yang layak. Mereka menyiasati agar gelandangan tidak masuk ke jalan protokol dengan sering-sering melakukan razia. Pembangunan dibuat sekilau mungkin agar gelandangan itu takut masuk ke wilayah itu. Jembatan-jembatan dirobohkan, atap-atapnya dihilangkan. Tujuannya agar gelandangan tidak betah berada di tempat-tempat panas dan terbuka seperti itu. Itu cara menyiasatinya. Tapi pada dasarnya PMKS itu masih tetap ada. Mungkin sampai nanti sampai Risma berhasil memanusiakan mereka satu persatu. Semoga. Zon Cindy Risma yang tertempeleng Dinsos DKI dan bosnya. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti biasa, sikap Fadlizon selalu berseberangan dengan logika-logika dasar penulis. Orang yang bekerja dengan sebenarnya akan dia nyinyiri.
Sebaliknya, orang yang kerjanya hanya retorika akan dia puji-puji. Langkah awal Risma sebagai Menteri Sosial yang belusukan ke berbagai lapisan masyarakat seperti gelandangan, pemulung, pengemis di Jakarta tidak luput dari sindiran Fadlizon. Namun kali ini dia tidak sadar sindiran yang dia alamatkan ke Risma justru berbelok mental menelanjangi kebobrokan Dinas Sosial DKI, menempeleng kepala mereka yang begitu lama tidak sadarkan diri. Saya kasihan kepada Kepala Dinas Sosial DKI, pekerjaannya diambil alih Menteri Sosial DKI. Fadlizon jelas menyindir Risma sebagai Mensos DKI. Ya sudahlah, memang Fadli begitu orangnya. Semua orang dia nyinyiri kecuali Prabowo dan dirinya sendiri. Tapi kalau menelaah dari pernyataan Fadlizon ini, pekerjaan Kadinsos DKI sebenarnya adalah belusukan seperti yang dikerjakan Risma. Perhatikan, belusukan ke gelandangan, pemulung dan pengemis. Cukup belusukan saja, tidak perlu ada solusi untuk mengentaskannya. Untuk bisa dianggap bekerja, Dinsos harus selalu bisa belusukan. Untuk bisa belusukan tentu harus ada targetnya, yaitu gelandangan, pemulung, pengemis, dan lainnya. Alurnya dibalik, kalau gelandangan, pemulung, dan pengemis tidak ada, maka tidak bisa belusukan. Kalau tidak bisa belusukan berarti tidak ada yang bisa dikerjakan. Kalau demikian, dapatkah saya menyimpulkan bahwa sebenarnya selama ini masyarakat termarginalkan ini, gelandangan, pemulung, pengemis ini sengaja dibiarkan atau dipelihara keberadaannya di Jakarta agar Dinsos kelihatan sedang bekerja? Modiar logikanya, seharusnya Fadlizon tidak perlu kasihan kepada Dinsos karena dianggap pekerjaannya sudah diambil alih Risma. Justru dia seharusnya bertanya kepada Dinsos, kalau Risma masih sempat belusukan, bertemu dengan banyak masyarakat yang tidak beruntung secara sosial di Jakarta ini, apakah artinya Dinsos sebenarnya tidak pernah bekerja? Kalau Dinsos bekerja, seharusnya gelandangan, pemulung, dan pengemis itu sudah lama tidak ada lagi di Jakarta. Risma pun sebagai Menteri Sosial tidak akan perlu melihat dan menemui mereka. Sedangkan mau tidak mau mereka sudah menjadi satu permasalahan sosial di negeri ini, khususnya Jakarta, dan jelas itu ada di bawah tanggung jawab Menteri Sosial Republik Indonesia. Kalau memang benar Risma masih bisa menemukan para gelandangan, pemulung, dan pengemis di Jakarta, jelas sekali artinya Dinsos gagal dalam pekerjaannya. Menarik benang terus ke atas, bosnya Dinsos gagal mendidik Kadinsosnya agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Risma justru sudah tepat sekali bertindak dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, juga meliputi Jakarta dan kota-kota lainnya. Dia sedang belusukan per area dan sedang mencarikan jalan keluar dari masing-masing permasalahannya. Ini memang harus dilakukan oleh orang yang merasa punya tanggung jawab tersebut. Tindakan ini harus segera dimulai, dan yang terdekat tentu dari Jakarta, dari ibu kota negara ini, miniatur Indonesia secara keseluruhannya. Dari sini nanti menjalar terus ke seluruh penjuru Indonesia. Tunggulah waktu yang akan menjelaskannya. Yang pasti kalau Risma tidak melakukan ini sekarang, nanti terlanjur semua orang akan termanjakan dengan pemandangan bias di kotanya masing-masing. Bukan cuma Jakarta, kota-kota lain pun banyak yang menyembunyikan gepeng-gepeng dan penyakit sosial masyarakat mereka di balik tembok kota yang megah. Maka Risma menghantam kebiasaan ini, kesalahan yang mulai terbiasa, dimulai dari Jakarta sebagai shock terapi bagi orang-orang yang selama ini sok sudah merasa bekerja banyak, merasa sudah banyak berbuat, padahal nyatanya nothing. Kalau saya bisa sarankan kepada Fadlizon, itu pun kalau logikanya masih bisa disamakan frekuensinya dengan sikap Risma yang masih bisa menemukan banyak penyakit sosial di Jakarta itu yang dia nyinyiri, seharusnya Kadinsos untuk sebaiknya segera mengundurkan diri dari posisinya karena terbukti tidak mampu bekerja. Dia harus diganti oleh sosok lain yang mampu mengimbangi kinerja Menteri Sosial sebagai sama-sama mitra kerja dalam bidang sosial negeri ini. Tapi kalau Fadlizon tidak berani menyinyiri Dinsos, dan hampir pasti memang tidak berani, paling tidak Fadli bisa mengundurkan sedikit logikanya agar tidak terlalu offside. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.